Indeks harga saham gabungan pekan kemarin ditutup menguat di level 4.500-an. Namun investor mesti hati-hati dengan potensi profit taking. Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, langsung dari lantai bursa akan memantaunya. Dian, pagi ini bagaimana pergerakan IHSG? Ya, Pak Kalis dan juga saudara, pergerakan IHSG kita pada pembukaan perdagangan awal pekan hari ini nampaknya tidak sebagus atau tidak sebaik pada penutupan perdagangan akhir pekan kemarin. Karena kita tahu pada penutupan akhir perdagangan kemarin ini IHSG kita mengalami penguatan begitu, terapresiasi 4,76%, berada di level 4.545. Lalu bagaimana dengan hari ini? Kita akan lihat bersama-sama pergerakannya di layar kaca Anda, saudara. Pergerakan IHSG kita hari ini seperti yang tadi saya sebutkan tidak sebaik pada penutupan akhir perdagangan kemarin karena ternyata terkoreksi cukup dalam, berada di zona merah, terkoreksi 4,58%, kemudian berada di level 4.330 sekian begitu. Dan kalau kita mau kembali mengulas terkait dengan penguatan perdagangan pada akhir pekan kemarin, sebenarnya penguatan itu didorong atau didukung oleh aksi beli investor asing yang dilakukan atau utamanya terhadap saham-saham blue chip atau saham-saham perbankan, diantaranya adalah saham BCA begitu, saham BRI dan juga Mandiri, yang kami catat juga nilai transaksinya ini senilai 366,51 miliar rupiah dalam sepekan. Selain didorong oleh aksi beli investor asing, penguatan IHSG sepekan lalu ini juga ditopang oleh sentimen positif, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui kebijakan quantitative easing, yakni di mana pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan stimulus senilai 2 triliun dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan ini nilainya setara dengan 32,525 triliun rupiah, tentu saja untuk menyelamatkan perekonomian yang terpukul akibat COVID-19 begitu. Dan kebijakan serupa ini juga diambil oleh Uni Eropa melalui European Central Bank. Selain sentimen positif tersebut, juga sentimen positif global datang dari negara Cina dan juga sejumlah negara di Asia Timur yang saat ini secara bertahap begitu sudah mulai melakukan pembukaan lockdown. Artinya diharapkan aktivitas perekonomian juga mulai membaik begitu sehingga nantinya akan mempengaruhi market global. Tetapi memang meskipun ada penguatan dan juga ada sentimen positif global, justru analis dari Pintraco Sekuritas, Valdi Kurniawan ini menyebut dalam pekan ini akan ada kekhawatiran aksi ambil untung yang dilakukan oleh investor atau profit taking begitu, karena mengingat khususnya di dalam negeri ini kasus COVID-19 ini masih cukup tinggi. Kita ingat kemarin terupdate-nya kasus positif corona ini tercatat 1.285 begitu, sehingga ini masih mempengaruhi psikologis investor dan masih menunggu bagaimana penanganan pemerintah, karena kita juga ingat sampai dengan saat ini pemerintah juga masih menggodok terkait dengan peraturan pemerintah terkait karantina wilayah. Hal itu juga dilakukan memang menyusul keputusan dari beberapa kepala daerah yang sudah lebih dulu membatasi akses wilayahnya. Selain itu juga kita juga berkaca ini pada saham bursa Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat sudah menggelontorkan stimulus, tetapi tidak terlalu berdampak pada indeksnya. Kita lihat indeks Dow Jones juga ternyata memang pada akhir pekan kemarin justru terkoreksi 4,1%, disusul oleh indeks S&P yang terkoreksi 3,4% dan juga indeks Nasdaq yang terkoreksi 3,8%. Nah, lalu bagaimana dengan proyeksi IHSG kita pada pekan ini? Kita akan lihat sejumlah analis sudah memproyeksinya, diantaranya adalah analis dari Penin Sekuritas William Hartanto yang menyebut kira-kira IHSG kita ini akan berada di rentang support dan resisten 4.265 hingga 4.600. Kemudian analis Reliance Sekuritas Lanjar Navi ini juga memproyeksikan IHSG kita berada di rentang support resisten 4.500 hingga 4.700. Kemudian analis Bina Arta Sekuritas
memproyeksi IHSG kita pada pekan ini atau pada hari ini maksudnya akan berada di rentang support resisten 4.338 hingga 4.697. Kemudian juga Bursa Efek Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah atau dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menanggulangi atau menekan angka penyebaran COVID-19 dengan kebijakan work from home, Bursa Efek Indonesia juga melakukan perubahan jadwal perdagangan yang sebelumnya kita ketahui pada sesi 1 perdagangan ini dibuka di jam 9 pagi begitu, kemudian sampai dengan jam 12 siang, dan sesi kedua kembali dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi per 30 Maret hari ini peraturan jadwal perdagangan kita dibuka pada sesi 1 di jam 09.00 waktu Indonesia Barat hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan lagi pada sesi 2 pukul 13.30 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga memberi kebijakan untuk terkait dengan perpanjangan batas waktu laporan keuangan yang ditentukan 2 bulan dari laporan keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kembali ke Anda di studio, Paskalis. Oke, baru dibuka tapi tadi angka turunnya udah mendekati angka suspend ya, Dian, udah 4,5% turunnya. Tapi semoga hari ini akan baik-baik saja. Terima kasih Dian Silitonga mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia.